Indonesia hampir saja bubar dan pecah, bahkan sebelum negara ini sempat berdiri. Bukan karena diserang penjajah, tapi gara-gara perdebatan sengit 7 kata di sila pertama Pancasila yang bikin wilayah Indonesia Timur mengancam mau memisahkan diri. Tidak cuma itu, para tokoh bangsa bahkan sempat rebutan soal tanggal lahir Pancasila. Ada yang bilang 1 Juni, 22 Juni, sampai 18 Agustus. Lalu bagaimana caranya kalimat sesingkat Ketuhanan Yang Maha Esa bisa jadi pahlawan yang menyelamatkan Indonesia dari kehancuran? Ternyata ada plot twist di belakangnya. Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sejarah lahirnya Pancasila tidak bisa dilepaskan dari situasi genting menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Saat itu, Indonesia masih berada di bawah pendudukan Jepang. Tapi Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia II. Lalu pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk sebuah badan bernama BPUPKI. Yang biasa disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, badan ini dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. Pembentukan BPUPKI dilakukan sebagai bagian dari strategi Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia di tengah kekalahannya dalam Perang Dunia II. Badan ini beranggotakan tokoh-tokoh penting Indonesia dan memiliki tugas utama untuk menyelidiki serta mempersiapkan hal-hal penting terkait kemerdekaan, termasuk merumuskan dasar negara yang nantinya menjadi fondasi berdirinya Indonesia. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dan menjadi momen penting munculnya berbagai gagasan tentang dasar negara Indonesia. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menjadi tokoh pertama yang menyampaikan usulan yang berisi 5 asas meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan 5 prinsip, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945, ketika Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya istilah Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno merumuskan 5 prinsip, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan terakhir adalah ketuhanan. Dia juga menawarkan konsep penyederhanaan menjadi trisila dan ekasila, yaitu gotong royong. Namun pada tahap ini belum ada keputusan final, karena sidang hanya bersifat menampung usulan. Proses pemilihan dan perumusan dasar negara kemudian dilanjutkan melalui pembentukan Panitia 9 yang bertugas menyaring, merumuskan, dan menyepakati konsep yang dapat diterima oleh seluruh golongan. Hingga akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta sebagai cikal bakal rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang. Dari sinilah istilah Pancasila pertama kali dikenal.
Oleh karena itu, tanggal 1 Juni sekarang diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Namun rumusan tersebut belum final. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang bertugas menyempurnakan rumusan dasar negara. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta, sebuah dokumen penting yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama sempat berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Badan ini dibentuk pada 7 Agustus 1945 dengan tugas utama melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk mengesahkan konstitusi dan menentukan struktur pemerintahan. Indonesia pun berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, di tengah euforia kegembiraan tersebut, sebuah krisis besar yang mengancam keutuhan bangsa langsung terjadi di balik layar. Pada sore hari setelah proklamasi, seorang opsir Angkatan Laut Jepang atau Kaigun menemui Muhammad Hatta. Opsir tersebut menyampaikan pesan krusial dari para tokoh dan utusan masyarakat Indonesia bagian timur, termasuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Para utusan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan yang sangat keras terhadap klausul sila pertama di Piagam Jakarta yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka menyampaikan ancaman yang tegas. Jika 7 kata tersebut tetap dipertahankan dalam konstitusi negara yang baru lahir, maka wilayah Indonesia Timur memilih untuk tidak bergabung dan akan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Mereka merasa didiskriminasikan oleh aturan yang hanya berpihak pada mayoritas. Padahal mereka ikut berjuang demi kemerdekaan yang sama. Menyadari bahwa Indonesia berada di ambang perpecahan, bahkan sebelum negara ini sempat berdiri tegak, Muhammad Hatta bergerak cepat. Pada pagi hari, tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta mengumpulkan para tokoh Islam terkemuka seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teku Muhammad Hasan. Dalam pertemuan darurat yang penuh ketegangan tersebut, Hatta meyakinkan para tokoh Muslim untuk berjiwa besar demi menyelamatkan keutuhan NKRI. Terjadilah diskusi yang emosional, namun penuh kedewasaan politik. Demi persatuan nasional dan mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia, para tokoh Islam dengan tulus sepakat untuk menghapus 7 kata tersebut. Dalam sidang PPKI juga diambil keputusan besar, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, serta secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
serta mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemimpin bangsa rela mengesampingkan ego agar seluruh golongan dapat menerima dasar negara yang sama tanpa perpecahan. Proses panjang ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui perdebatan, kompromi, dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Bahkan terdapat perdebatan tentang tanggal lahir Pancasila. Apakah 1 Juni, 22 Juni, atau 18 Agustus? Namun berdasarkan keputusan resmi pemerintah, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Karena pada hari itulah konsep Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno. Secara lebih luas, lahirnya Pancasila mencerminkan upaya para tokoh bangsa untuk menemukan titik temu antara berbagai ideologi seperti nasionalisme, agama, dan kemanusiaan. Inilah yang membuat Pancasila menjadi ideologi yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Dari perjalanan panjang itu, kita bisa melihat bahwa Pancasila bukan sekadar 5 sila yang dihafal di sekolah. Dia adalah hasil perjuangan, pemikiran, dan kompromi para pendiri bangsa demi menjaga persatuan Indonesia. Dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, semuanya menjadi bukti bahwa kemerdekaan dan persatuan tidak datang dengan mudah. Itu tadi sejarah lahirnya Pancasila. Hari ini, di tengah derasnya arus informasi dan perbedaan yang sering viral di media sosial, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup bangsa. Dia mengajarkan kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.